Perkenalkan, nama saya Zulaika Fendi dari kelas MPTIB NRP 521410098. Saya di sini akan menjelaskan tentang Project Risiko Management. Project Risiko Management yaitu suatu pendekatan struktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia yang termasuk dari penilaian risiko, pengembangan strategi untuk pengelolaannya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Kemudian ini ada proses dari risiko manajemen planning, yaitu output utama dari manajemen risiko adalah manajemen risiko rencana-rencana yang mendokumentasikan prosedur untuk mengelola risiko di seluruh proyek. Tim proyek harus meninjau dokumen proyek, kebijakan manajemen risiko perusahaan, laporan pelajar dari proyek-proyek masa lalu, dan memahami pendekatan organisasi dan sponsor untuk risiko. Penting untuk memperjelas peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan anggaran dan jadwal perkiraan untuk pekerjaan terkait risiko dan mengidentifikasi kategori risiko untuk dipertimbangkan. Adapun inputnya yaitu Project Management Plan, Project Charter, Stakeholder Register, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset. Kemudian toolsnya adalah Analytical Techniques, Expert Judgment, Meeting. Kemudian outputnya yaitu Risk Management Plan. Kemudian topik yang ditunjukkan dalam perencanaan manajemen risiko ini adalah rules and responsible, yaitu siapa orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dan memberikan kiriman terkait dengan manajemen risiko. Kemudian ada terus dokumentasi, apa pelaporan, format, dan proses akan digunakan untuk kegiatan manajemen risiko. Kemudian ada budget and schedule, yaitu apa estimasi biaya dan jadwal untuk melakukan kegiatan terkait dengan risiko. Kemudian ada risk probability dan impact, yaitu bagaimana probabilitas dan dampak dari item risiko akan dinilai. Metode apa, scoring dan interpretasi akan digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif dari risiko. Kemudian ada risk breakdown structure, yaitu yang pertama, sebuah risk breakdown structure adalah hierarki kategori risiko potensial untuk sebuah proyek. Kemudian yang kedua, selain mengidentifikasi risiko berdasarkan sifat proyek atau produk yang dihasilkan, juga penting untuk mengidentifikasi potensi risiko sesuai dengan bidang pengetahuan manajemen proyek. Yang ketiga yaitu mirip dengan struktur rincian kerja, tetapi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. Kemudian ada sampel risiko breakdown structure, yaitu ada bagian pertama yaitu project, kemudian di breakdown lagi jadi business, technical, organization, dan project management. Kemudian di bisnis ini di breakdown lagi yaitu ada competitor, supplier, dan cash flow. Kemudian ada proses risk identification, yaitu identifikasi adalah proses pemahaman apa peristiwa potensial mungkin yang menyakitkan atau meningkatkan proyek tertentu. Ini adalah proses yang berkelanjutan di seluruh siklus hidup proyek sebagai hal perubahan. Anda tidak bisa mengelola risiko yang jika Anda tidak mengidentifikasinya. Adapun inputnya yaitu risk management plan, cost management plan, schedule management plan, quality management plan, human resource management plan, scope baseline, activity cost estimate, activity duration estimate, stakeholder register, project documents, procurement document, enterprise environmental factors, dan organizational process asset. Kemudian toolsnya adalah documentation review, information gathering techniques, checklist analysis, assumption analysis, diagrammatic techniques, SWOT analysis, dan expert judgment. Kemudian outputnya yaitu this register. Kemudian ada risk identification tools and technique include, yaitu ada brainstorming, yaitu teknik yang digunakan untuk kelompok mencoba untuk menghasilkan ide atau menentukan solusi. Kemudian ada the Delphi technique, yaitu digunakan untuk memperoleh konsensus di antara panel ahli yang membuat prediksi. Kemudian ada interviewing, yaitu teknik pencarian fakta untuk mengumpulkan informasi dengan face to face. Kemudian ada SWOT analysis, yaitu dengan mengidentifikasi strength, weakness, opportunities, dan threat. Kemudian ada risk register, yaitu output utama dari
proses identifikasi risk adalah daftar risiko yang teridentifikasi. Yang pertama ada risk register, sebuah dokumen yang berisi hasil dari berbagai proses manajemen risiko yang sering ditampilkan dalam tabel atau format. Kemudian ada risk event, yaitu mengacu pada peristiwa tertentu yang tidak pasti yang mungkin terjadi sehingga merugikan atau perangkat tambahan proyek. Kemudian ada risk reaktif, yaitu keterlambatan dalam menyesuaikan pekerjaan yang berikat pada jadwal. Kemudian ada risk positif, yaitu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat atau lebih dari perkiraan yang direncanakan. Kemudian ada sampel risk register, yaitu seperti yang gambar ini ada misalnya risiko nomor 44, risiko 21, dan risiko 7. Kemudian ada quality risk analysis, yaitu setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah untuk memahami risiko yang penting, menilai kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasikan untuk menentukan pesannya prioritas mereka. Adapun inputnya yaitu risk management plan, scope baseline, risk register, enterprise and vulnerable factors, organizational process asset. Kemudian jalurnya toolsnya yaitu risk probability dan impact assessment, probability and impact matrix, risk data quality assessment, risk categorization, risk urgency assessment, kemudian expert judgment. Outputnya yaitu project document. Kemudian ada risk quantification tools and technique include, yaitu probability atau impact matrix, yaitu sebuah probability atau dampak matrix atau grafik yang berisi probability relatif dan risiko yang terjadi pada suatu sisi matrix. Kemudian ada the top 10 risk item tracking, yaitu sebuah alat analisis risiko kuantitatif yang membantu untuk mengidentifikasi serta mempertahankan kesadaran risiko sepanjang hidup proyek. Kemudian ada expert judgment, yaitu sebuah penilaian ahli, idealnya menggunakan ahli dengan relevan, diperlukan untuk mengidentifikasi hipotesa terjadwal untuk mengevaluasi probabilitas. Kemudian ada sample probability impact matrix, yaitu ada high, medium, and low. Kemudian ada example dari top 10 risk item tracking, yaitu seperti gambar ini ada risk event, risk this month, rank last month, number of months in top 10, risk resolution progress. Kemudian ada proses quantitative risk management analysis, yaitu proses analisis numeric terhadap pengaruh risiko yang teridentifikasi atau tujuan proyek secara keseluruhan. Sebuah analisis yang sering mengikuti risiko kuantitatif. Adapun inputnya yaitu risk management plan, cost management plan, schedule management plan, risk register, enterprise and vulnerable factors, organizational process asset. Terusnya yaitu data gathering and presentation technique, quantity risk analysis dan modeling techniques. Kemudian ada expert judgment. Outputnya yaitu project document update. Main teknik include-nya yaitu ada decision tree analysis. Teknik analisis akan digunakan untuk membantu memilih tindakan yang terbaik. Kemudian ada simulation, yaitu simulasi menggunakan respirasi atau model dari sistem untuk menganalisis perilaku. Kemudian ada sensitive analysis yang digunakan untuk menunjukkan efek dari perubahan satu atau lebih dari variabel. Kemudian ada expected monetary value, yaitu EMV, analisis konsep statistik yang menghitung hasil data ketika masa depan termasuk skenario yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, yaitu analisis di bawah ketidakpastian. Kemudian ada sample sensitive analysis for determining break-even point, yaitu ini adalah misalnya orang yang menggunakannya untuk menentukan apa yang akan diberikan pembayaran bulanan untuk pinjaman suku bunga yang berbeda atau periode pinjaman, atau untuk menentukan break-even point berdasarkan asumsi yang berbeda. Kemudian ada proses risk response planning, yaitu proses pemilihan dan suatu tindakan yang berkembang untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap proyek tujuan. Yaitu ada inputnya yaitu risk management plan, risk resiko. Kemudian toolsnya yaitu strategies for negative risk or threat, strategies for positive risk or opportunity, contingent response strategy, expert judgment. Outputnya yaitu project management plan update, project document updates. Kemudian ada 4 strategi respon utama untuk risiko negatif, yaitu ada risk avoidance, yaitu tidak menggunakan H or W atau S or W jika tidak terbiasa dengan risk acceptance, yaitu menggunakan risiko dengan rencana cadangan. Kemudian ada risk transfer, yaitu berurusan dengan
exposure risiko keuangan, perusahaan yang dapat membeli asuransi khusus dan spesifik untuk H dan spesifikasi W yang diperlukan untuk korban. Risk mitigation yaitu mengurangi kemungkinan terjadi miss yang menggunakan teknologi yang terbukti membeli kontrak pembayaran atau pelayanan. Kemudian ada respon strategis for positive risk, yaitu ada risk exploitation, yaitu melakukan yang bisa untuk memastikan resiko terjadi pada konferensi pers panggilan untuk meninggalkan suatu produk baru. Ada risk sharing, yaitu mengalokasikan kepemilikan risiko kepada pihak lain. Kemudian ada risk enhancement mengidentifikasi dan memaksimalkan faktor pendorong utama dalam risiko. Terus ada risk acceptance, yaitu tidak mengambilkan apapun yang berkaitan dengan risiko positif. Kemudian ada control risk, yaitu proses penerapan rencana tanggap risiko, pelacakan risiko yang teridentifikasi, pemantauan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, dan mengevaluasi efektivitas proses risiko di seluruh proyek. Manfaat utama dari proses ini yaitu bahwa meningkatkan efisiensi pendekatan risiko di seluruh siklus hidup proyek untuk mengoptimalkan respon risiko. Adapun inputnya yaitu project management plan, risk register, work performance data, work performance report, kemudian toolnya risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, technical performance measurement, risk analysis dan meeting. Kemudian outputnya yaitu work performance information, change request, project management plan update, project document update, organizational process asset update. Kemudian tujuan lain dari proses control risk itu yaitu asumsi proyek masih berlaku, analisis menunjukkan risiko yang dinilai telah berubah atau dapat pensiun. Kemudian ada kebijakan dan prosedur manajemen risiko sedang diikuti. Kemudian ada cadangan kontingensi untuk biaya atau jadwal yang harus diubah sejalan dengan penilaian risiko saat ini. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang project risk management.